Teman-teman, sistem apapun yang kalian buat, maupun web ataupun desktop, user tidak bisa lepas dengan yang namanya Microsoft Excel. Jadi hari ini kita akan belajar mengintegrasikan file PHP kita atau web aplikasi kita dengan Microsoft Excel. Jarvis? Halo teman-teman, sebelum menonton video ini, saya sarankan teman-teman untuk menonton video rekomendasi kami yang lainnya yang terdapat di seri ini. Dan hari ini kita akan belajar hal baru tentang pemrograman, juga untuk melengkapi skill kalian tentang pemrograman. So, Jarvis, let's check it out. Oke guys, integrasi antara file Excel dengan project PHP kita atau web aplikasi kita ada dua ya. Yang pertama import. Import itu adalah memasukkan file Excel kita, datanya itu menjadi file PHP atau ke dalam database kita. Dan juga ada export. Export itu adalah merubah atau mendownload data-data ini dari database lewat web aplikasi kita menjadi file Excel gitu. Dan kedua, fungsi tadi kita cuma butuh satu library gitu ya untuk PHP, yaitu PHP Excel. Nah, PHP Excel ini bisa kalian download gratis. Di sini saya download versi 3 di Codeplex Archive ya. Tapi di GitHub juga banyak sih yang tersedia. Jadi tinggal download. Nanti karena saya udah download, nah di sini ada terbentuk suatu folder PHP Excel, tinggal diekstrak ya. Nah, ini di copy ke file PHP kita. Kalau saya di sum htdoc project admin LTI 3, saya taruh di aset ini ya, file PHP Excel ini. Baik, selanjutnya silahkan buka text editor kita. Yang pertama harus kita lakukan di seri ini yaitu import data. Nah, kita tambahkan satu button di sini untuk link ke form import data. Oke, kita buka data user ya, Ctrl P. Nah, di folder user ada data user yang tadi tampil di sini ya. Oke, di sini kita tambahkan lagi satu button yaitu import data gitu. Nah, repnya kemana atau linknya kemana? Jadi kita buat dulu di sini file baru, namanya form import.php gitu ya. Nah, di config ini kita tambahkan linknya. Kalau teman-teman mau belajar tentang link ini ada di episode 1, tapi kalau yang sudah ngerti ya silahkan diikuti saja. Misalkan di sini kita kasih nama import data gitu ya. Filenya apa? Di page user form import. Kita Ctrl P, save all. Nah, di data user ini kita tinggal tambahkan linknya teman-teman, index.php page sama dengan import data gitu ya. Nah, di import data ini isinya apa? Yaitu form ya, form biasa. Kita tambahkan satu button untuk download gitu, terus satu button lagi untuk preview gitu, dan file yang itunya yaitu bentuk upload file ya. Baik, jadi kita taruh satu button di sini atau tombol download template pane, download template user gitu ya. Terus di sini kita ada input file untuk mencari file dan preview. Oke, kita save dulu. Kita kembali ke sini, buttonnya sudah ada, dan di sini kita klik import data. Nah, ini kita sudah sampai di form import data ini ya. Kita punya download template user. Jadi gini, kita download dulu templatenya. Jadi usernya ngisi dulu di template gitu supaya tidak berbeda-beda, terus filenya dipilih dan di preview. Nah, untuk itu buka dulu Excel, kita bikin templatenya dulu teman-teman. Sesuaikan templatenya dengan yang ada di database, misalkan ID user, nama, status, dan password gitu ya. Nah, template ini kita save as, kita taruh di project kita.
Kalau saya di D sum htdoc project admin LTE 3, tetap saya taruh di aset ya. Misalkan di sini saya kasih nama master user gitu. Kita save as. Nah, di form ini kita download gitu. Jadi downloadnya di mana tadi? Aset, namanya master user ya, .xlsx gitu file itunya. Baik, kita save, kita kembali ke sini, kita reload, kita coba download. Nah, sudah ya teman-teman, jadi master usernya terdownload gitu. Nah, jadi si master user ini kita bisa masukin gitu, misalkan U00 berapa ya terakhir tuh, sebentar, U002, berarti kita masukkan U003 gitu ya. Misalkan karyawan, passwordnya kita samakan dengan ID user gitu. Oke. Bisa acak aja ya, terserah ya. Nah, file template ini kita save as dulu teman-teman. Save as misalkan di dokumen gitu, namanya upload.xlsx gitu. Diingatkan ya, nyimpannya di mana. Kalau saya di dokumen upload.xlsx itu namanya. Kita save dulu. Nah, kita kembali ke sini. Nah, setelah download dan diisi datanya, kita lakukan preview. Caranya pilih filenya, upload xlsx ini ya, open. Nah, sudah ada. Nah, untuk previewnya ini kita bikin dulu codingnya gitu. Jadi codingnya itu kita buka tag PHP di sini. Kita pakai kondisi if ya. If I sets seperti ini teman-teman. Jadi if I set prospect preview, preview ini dari mana? Yaitu dari button ini. Ini kan sebuah form diisi dengan nama file dan di preview gitu. Preview ini dari sini ya, namanya preview. Nah, jika button preview diklik gitu, jadi kita bikin kondisi. Nah, di sini kita bikin satu variabel ya, namanya misalkan nama file baru gitu. Itu aja lah. Kita gunakan variabel s file, tipenya file, temporary name gitu. Jadi temp name gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, karena file Excel tadi sudah kita upload, harusnya ada di file PHP kita gitu. Nah, makanya kita kasih tempat di sini satu folder, yaitu temporary gitu ya, temp aja gitu, seperti itu. Nah, ini adalah folder tempat temporary Excel kita. Jadi yang kita upload tadi nanti masuk ke sini dulu gitu. Dan kita kasih nama ini file dan temp file. Selanjutnya kita lakukan cek apakah di folder temporary ini ada file, misalkan namanya data xlsx gitu ya. Kalau ada, kita bikin perumpamaan lagi nih, if lagi ya. Nah, ini if file temporary nama file baru, jika ada di dalam folder temporary nama ini, maka hapus gitu ya, unlink gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita panggil ekstensinya. Ekstensi itu nama file di belakangnya, misalkan xls atau xlsx dari Excel tersebut ya. Caranya kita klikkan di sini variable extension.
sepertinya pet info file dari file ini, data XLSX ini, terus temporary file dot temp file ya, tinggal kita panggil saja. Selanjutnya kita melakukan pengecekan gitu, apakah yang kita upload itu adalah file Excel. Jadi di sini kita bikin lagi kondisi ini, if, jadi kondisinya apabila XLSX move upload file, jadi pindahkan filenya ke temporary dengan nama variabel ini, nama file baru ini ya. Nah, selanjutnya kita panggil library Excel-nya. Saya taruh di asset tadi, di asset di sini. Terus PHP Excel versi 3 gitu ya. Terus PHP Excel.php. Jadi kita require one dulu. Selanjutnya kita panggil variabel Excel Reader. Jadi kita menggunakan Excel versi 2007 ke atas gitu ya, XLSX. Terus kita variabel load-nya Excel Reader load dari mana? Dari folder temporary ini. Tuh, dari folder temporary kita load dengan nama file yang tadi ya, data XLSX. Selanjutnya sheet atau variabel sheet ini kita gunakan load Excel-nya get active sheet to array null, true, dan true seperti itu ya. Jangan bingung, ini adalah variabel baku, jadi teman-teman kalau nggak ngerti ya tinggal ikutin saja, sama kok. Yang penting folder ininya sama, temporary. Kalau temp misalkan pakai E ya samakan saja pakai E seperti itu ya. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya kita memanggil atau membaca record yang ada pada file Excel-nya gitu. Caranya menggunakan for each PHP ya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi kita panggil variabelnya sini sheet as row. Jadi kita membaca, kalau masih dibuka tadi, ini adalah sheet A atau rank A, B, C, D. Nah, ini yang akan kita baca ya. Jadi kita panggil di sini misalkan variabelnya ID. Ini terserah, ini variabel as row A. Jadi mengambil kolom dari A gitu ya. Nama mengambil kolom dari B dan seterusnya sampai password. Nah, di sini kita cek lagi apakah ID kosong tuh ya, misalkan seperti ini. Nah seperti itu nggak boleh. Dan apakah nama kosong, status atau password yang kosong gitu ya. Nah kita bikin kondisi lagi untuk validasi pengisiannya gitu. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel preview gitu, caranya dengan menggunakan 6 row teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk pengetikan coding saya percepat saja, takut videonya terlalu panjang, tapi saya akan jelaskan. Jadi apabila 6 row lebih dari 1 setelah dicek ini tadi ya, maka kita buat suatu baris gitu. Jadi di sini baris TD ya, ID TD saya di sini memanggilnya. Jika SID tidak kosong, maka kita bikin backgroundnya warnanya ini gitu, sepertinya itu ya. Dan seterusnya, nama, status, dan password. Nah, di sini juga kita gunakan lagi. Nah, saat kalau ada, kita bikin satu baris untuk ID, nama gitu ya. Dan operasi ini karena for each akan bertambah satu setiap kali looping baris gitu. Ada berapa baris nanti akan nambah terus. Seperti itu. Selanjutnya, kita bikin button importnya teman-teman. Jadi apabila sudah di preview, kita lakukan import gitu. Jadi kita tambahkan form dengan button importnya gitu. Oke, misalkan di sini. Ini tagnya belum ditutup ya. Jadi di bawah sini kita tempatkan form di sini. Formnya kemana? Actionnya ke page user import php. Jadi gini ya. Nah di sini di folder user ini kita tambahkan satu file lagi, namanya import php. Di sini kita tambahkan lagi satu button, yaitu button submit di bawah form ini ya. Namanya submit, value-nya submit, diingat-ingat. Oke, seperti itu. Kita save. Kita kembali ke halaman ini, kita coba ya. Kita pilih filenya apple.php, kita preview. Nah, ini adalah preview dari Excel kita yang tadi. Yang ini ya. Baik,
Setelah itu kita operasikan button import ini gitu. Nah, operasi button import ini tadi ke arahnya itu page user import PHP. Nah, jadi di import PHP ini kita akan membuat coding eksekusi importnya gitu dari Excel ke database PHP MySQL kita gitu. Caranya gimana? Jadi kita load dulu file koneksi kita. Kalau saya di sini ada di config koneksi ini ya. Jadi ini kita copy dulu ke import PHP ini gitu. Kenapa tidak menggunakan include? Karena ini sama seperti itu ya. Jadi kita tidak melewati indeks PHP, jadi kita harus manual melakukan koneksi lagi gitu. Oke. Selanjutnya kita melakukan eksekusi terhadap button submit di form yang tadi ya. Oke, kita save di sini. I set. Tadi kita nama value-nya itu submit ya. Kita submit saja. Kita panggil nama file barunya yaitu data XLSX tadi ya, yaitu di folder temporary ini, data XLSX. Kemudian kita require one lagi file PHP Excel-nya. Kemudian variabel yang di form import ini kita copy saja, copy, pindahkan ke sini ya. Tuh, oke. Selanjutnya sama, kita tarik datanya dari rank Excel-nya gitu, seperti tadi ya. Oke, seperti ini ya. Kita tarik kolom A, B, C, D. Maaf ini salah ya. B, C, dan D. Seperti itu. Nah, jika kita cek dulu apakah datanya terisi semua, kalau iya continue gitu ya. Kalau lebih dari satu, berarti buat query insert into table user, value-nya ini, variabel ini ID, untuk nama variabelnya nama, untuk status variabelnya st, dan password. Oke, seperti itu ya. Ini sudah selesai teman-teman. Kita save all saja. Kita kembali ke file kita ulangi, pilih itu upload XLSX ini ya. Kita preview, nah tampil, dan kita import ya. Coba oke, import data sukses. Oke, kita kita lihat apakah masuk. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Tadi Deli, Eva, Denny udah masuk semua. Tadi ada yang lupa saya tambahkan ini, script alert untuk import data sukses apabila datanya sudah masuk, dan kita tambahkan script JavaScript di sini untuk mengembalikannya ke indeks PHP. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk import PHP. Jadi video selanjutnya yaitu export PHP, yaitu dari database MySQL web aplikasi kita akan kita ekspor ke dalam bentuk XLSX dari Excel gitu ya. Oke, terima kasih.